kembali di pembelajaran jarak jauh ya. Mudah-mudahan kita sehat-sehat selalu dimanapun kita berada. Di pertemuan kita sebelumnya kita membahas tentang makhluk hidup yang berukuran kecil atau disebut dengan mikroskopis. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kelompok Monera dan Protista. Kemudian kelompok jamur dan kelompok tumbuh-tumbuhan. Pada materi ini Bapak menganjurkan, menekankan supaya anak-anak kami rajin membaca-bacanya ya, karena di sini banyak istilah-istilah yang sangat penting yang perlu kamu ketahui. Sekali lagi, pada materi ini Bapak anjurkan kamu supaya banyak-banyak membaca buku ya, karena di sini banyak istilah-istilah yang perlu kamu ketahui. Baik, kita mulai dari kelompok Monera dan Protista ya, kelompok Monera dan Protista. Pada kegiatan sebelumnya kita akan menemukan makhluk yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut dengan pengamatan dengan menggunakan mikroskop ya. Selnya memiliki membran inti atau eukariotik, memiliki membran inti atau eukariotik. Kemudian mempunyai ciri-ciri bersel tunggal atau disebut dengan uniseluler dan mampu berkembang biak. Makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri tersebut termasuk kelompok Protista ya, termasuk kelompok Protista. Yang pertama tadi, selnya memiliki membran inti atau eukariotik, terus memiliki terdiri dari sel tunggal atau bersel satu atau uniseluler dan mampu berkembang biak. Itu kelompok Protista. Selain kelompok Protista yang bersifat mikroskopis ya, sekali lagi Bapak ingatkan, mikroskopis artinya makhluk yang sangat kecil yang hanya dilihat dengan mikroskop, bisa dilihat dengan mikroskop. Ada juga yang bersifat makroskopis, artinya tanpa menggunakan mikroskop bisa kita lihat. Itu maksudnya bersifat makroskopis. Protista juga ada yang menyerupai hewan. Sekali lagi, Protista juga ada yang mempunyai yang menyerupai hewan ya, menyerupai hewan. Kelompok Protista ini disebut protozoa ya, protozoa, hewan bersel satu. Kelompok protozoa diantaranya ada Paramecium, Antamuba, Histolytica yang terdapat pada usus besar yang dapat mengakibatkan penyakit diare. Kemudian Plasmodium malariae yang terdapat pada sel darah merah dapat menimbulkan penyakit malaria. Baik. Selain dari kelompok di atas, masih banyak makhluk hidup yang bersifat mikroskopis yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop ya. Kelompok makhluk hidup tersebut mempunyai ciri-ciri seperti selnya tidak memiliki membran inti ya, tidak memiliki membran inti, kemudian bersel satu, dapat berkembang biak. Nah, kelompok ini disebut Monera, kelompok Monera ya, kelompok Monera, yaitu selnya tidak memiliki membran inti atau prokariotik, kemudian bersel satu ya atau uniseluler dan mampu berkembang biak.
Ini kelompok Monera. Tadi kelompok Protista selnya tidak mempunyai membran inti. Itu perbedaannya. Contoh kelompok Monera ialah bakteri dan alga biru. Bakteri dan alga biru. Bakteri terdapat di lingkungan kita. Ada yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, seperti bakteri Escherichia coli yang berperan membantu memproduksi vitamin K pada waktu proses pembusukan sisa makanan di dalam usus besar. Ada pula bakteri yang berbahaya bagi kehidupan manusia, seperti Mycobacterium tuberculosis yang menimbulkan penyakit paru. Oke, lanjut ke kelompok jamur atau fungi. Pernahkah kamu melihat roti yang telah lama, kemudian pada bagian roti tersebut terdapat sesuatu seperti serat-serat berwarna putih kehitaman? Atau juga pada nasi yang sudah basi atau telah lama dibiarkan, akan terdapat sesuatu berwarna orange. Itu merupakan jamur, ya, merupakan jamur. Baik, kita lanjut ke kelompok tumbuh-tumbuhan. Berdasarkan klasifikasi 5 kingdom, makhluk hidup dibagi ke dalam kelompok animalia atau hewan, kelompok plantae atau tumbuhan, kemudian kelompok fungi atau jamur, protista, dan monera. Kelima kingdom diklasifikasikan berdasarkan karakteristik yang menyusunnya. Kingdom plantae atau tumbuhan dibagi ke dalam beberapa divisi, yakni lumut atau bryophyta, kemudian paku-pakuan disebut dengan Pteridophyta, dan tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Berdasarkan morfologi atau susunan tubuh, tumbuhan dapat dibedakan lagi atas 2 jenis kelompok besar, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh atau Talophyta yang meliputi lumut atau Bryophyta, terus tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta meliputi paku-pakuan atau Pteridophyta, dan tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Baik, terus di sini ada Bapak persiapkan berupa media untuk membantu anak-anak kami supaya lebih memahami tentang kerajaan tumbuhan ini, ya. Ini kerajaan tumbuhan, ya. Ini kerajaan tumbuhan terbagi 3, yaitu Bryophyta atau tumbuhan lumut, kemudian yang kedua Pteridophyta atau tumbuhan paku-pakuan, yang ketiga Spermatophyta atau tumbuhan berbiji, ya. Nah, kemudian Bryophyta atau tumbuhan lumut dibagi 3, ada lumut hati, lumut daun, lumut tanduk. Terus Pteridophyta atau tumbuhan paku, ya, ada 4 jenis. Paku lumut, ya, atau disebut Psilophytenae, kemudian 2 paku kawat atau Lysipodinae, yang ketiga paku ekor kuda atau Equisetinae, kemudian keempat paku sejati atau Filicinae, ya. Tumbuhan spermatophyte atau tumbuhan berbiji terbagi atas 2 kelompok, yaitu tumbuhan biji terbuka atau gymnospermae. Tumbuhan biji terbuka atau gymnospermae artinya bijinya tidak ditutupi oleh daun buah. Contohnya tumbuhan yang termasuk gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka: damar, pinus, melinjo, pakis haji, ya.
damar, pinus, pakis melinjo, pakis haji. Terus yang kedua, tumbuhan biji tertutup atau angiospermae. Dikatakan tumbuhan biji tertutup karena bijinya tidak terlihat atau ditutupi oleh daun buah. Contohnya tumbuhan biji tertutup atau gymnospermae adalah mangga, nangka, durian, jengkol, dan lain-lain, masih banyak lagi ya. Jadi itulah pembagian tumbuhan berbiji ya, yaitu tumbuhan biji terbuka dan tumbuhan biji tertutup. Oke. Jadi inilah merupakan kerajaan tumbuhan ya. Kerajaan tumbuhan yaitu Bryophyta, tumbuhan lumut. Kemudian tumbuhan lumut ini bagi tiga: lumut hati, lumut daun, lumut tanduk. Kemudian yang kedua, tumbuhan Pteridophyta atau tumbuhan paku-pakuan, yaitu paku lumut, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Kemudian yang ketiga, Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji bagi dua: tumbuhan biji terbuka atau gymnospermae, tumbuhan biji tertutup atau angiospermae. Baik. Jadi supaya lebih jelas ya, tadi sudah Bapak ingatkan pada materi-materi ini diharapkan anak-anak kami banyak membaca buku ya, banyak membaca bukunya mulai dari halaman 60 sampai dengan halaman 78 ya. Sekali lagi, mulai dari halaman 60 sampai dengan halaman 78. Baik, kira-kira demikian penjelasan yang Bapak berikan di pertemuan kita hari ini. Terima kasih.